إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan materi pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin pada bab Al-Mubadaratu ilal khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kita masuk kepada hadis yang ketujuh atau nomor 93 atau 94 dari urutan hadis-hadisnya. Ya, silakan dulu dibaca. Pak Catam, ada catatannya? Naam, silakan. An Abi Hurairah. Agak kuat ya? Nah. Ya, baca. Badiru tangtadiruna illa faqran munsiyan au ghaniyan au ghinan mudhiyan au maradan mufsidan au haraman nidan au mautan mujizan au dajjalan fasyarru ghaibin muntadhar awis sa'ata fas-sa'atu adhar wa amar Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Naam, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah melakukan 7 perkara. Janganlah menemui kemiskinan yang melupakan dirimu kepada Allah, atau kaya yang menutup matamu, atau sakit yang membinasakan, atau lanjut usia yang membuat pikun, atau kematian yang menutup riwayatmu, atau dajjal, sedangkan ia adalah kejahatan tersembunyi yang akan muncul, atau datangnya hari kiamat, sedangkan kiamat lebih berat dan sangat sulit." Naam. Hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata ada hadis ini hasan. Naam. Wasil yang kedua, Pak Dwi. Hadis yang terakhir dari bab ini. Jazakallah khairan. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la utiyana hadhihi rayata rajulah yuhibbullaha wa rasulah yaftahillahu ala yadayhi qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu li amarata ila yaumaidin fatashawartu laha raja'an an uda'alaha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa aqrahu iyaha wa qala imshi wala taltafit hatta
hatta yaftahallahu alaika hatta yaftahallahu hatta yaftahallahu alaika wasyara aliyun aliyun syai'an summa waqafa walam yaltafit. Fasaroha ya Rasulullah Ya Rasulullah. Fasaroha ya Rasulullah Ala madza uqatilun nasa Qala qatilhum hatta ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum Allah. Rawahul Muslim. Naam, artinya Iqra terjemah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda sewaktu perang Khaibar. Panji ini akan diberikan kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Allah memberikan kemenangan melalui orang tersebut. Umar berkata, aku tidak pernah berambisi menjadi pemimpin kecuali di saat ini. Lalu aku menampakkan diri berharap aku dipanggil untuk menerima panji tersebut. Lalu Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan menyerahkan panji tersebut kepadanya. Seraya bersabda, berangkatlah dan jangan menoleh kiri dan kanan hingga Allah memberikan kemenangan. Lalu Ali berangkat kemudian berhenti sedangkan dia tidak menoleh ke kiri dan ke kanan sambil berteriak, wahai Rasulullah SAW, atas dasar apa aku memerangi manusia? Beliau bersabda, perangi mereka hingga mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadati selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka bila mereka telah mengucapkan kata tersebut, engkau tidak dibenarkan menumpahkan darah mereka, mengambil harta mereka kecuali secara benar. Sedangkan perihal hati mereka serahkan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-7 menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal, ya, bahwa yang pertama sekali Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan ini hadis yang hasan, ya. Namun sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa ini adalah hadis yang dhaif karena di dalam sanadnya ada yang bernama Muharrar bin Harun dan dia orang-orang yang ditinggalkan. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi fi Al-Kamil dan Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Imam Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal dengan sanad yang sama. Jadi sebagian ulama menganggap hadis ini dhaif. Namun dalam beberapa kesempatan mengenai hadis-hadis yang dhaif, apabila berbicara tentang motivasi dan ancaman, maka tidak apa-apa kita sampaikan dengan syarat kita menjelaskan derajat daripada hadis tersebut. Kalau dia berbicara tentang motivasi, berbicara tentang ancaman, targhib dan tarhib, maka tidak apa-apa kita sampaikan, dengan catatan kita sampaikan juga derajat daripada hadis itu menurut sebagian ulama. Namun Al-Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mustadrak, begitu ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang status daripada derajat hadis ini.
Namun maknanya sahih dan tidak apa-apa kita menyampaikannya sebagai motivasi bagi orang lain. Di sini disebutkan badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan saleh sebelum kalian bertemu dengan 7 perkara. Sebelum kalian mendapati 7 perkara ini. Apa itu? Yang pertama adalah faqran munsian. Ya, yaitu kefakiran atau kemiskinan yang membuat seseorang akhirnya lupa di dalam beribadah. Atau kekayaan yang membuat dia lalai, yang membuat dia sombong. Kenapa? Karena manusia ya senantiasa berada dari salah satu dari 2 keadaan ini dalam masalah rezeki. Kadang-kadang Allah berikan kepada kita kecukupan pada posisi dia banyak mendapatkan kelebihan-kelebihan, baik itu harta, baik itu anak-anak, baik itu rezeki-rezeki yang lain. Jadi tidak ada orang yang mulai dari lahir sampai dia wafat selalu merasa kesusahan saja. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ya, ada malam, ada siang. Itu pergantian yang sudah menjadi fitrah. Dan juga jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, taratan yughnihillahu azza wa jalla wa yamudduhu bil mali wal banin wal ahli wal qusuri wal marakib wal jahi wa ghairi dzalika min umuril ghina. Terkadang Allah berikan kepada hamba tersebut banyak kecukupan, harta, anak-anak, keluarga, rumah, bahkan istana, kan? Atau kendaraan, jabatan, dan perkara-perkara yang identik dengan kekayaan. Fa idza ra'a nafsahu fi hadhil hal fa innahu yatgha wal iyadzu billah. Dan sebagian manusia ketika ada di posisi yang pertama ini, dia sombong. Dia melampaui batas. Ya, dia akhirnya meninggalkan ibadah-ibadah. Dia akhirnya meremehkan manusia. Dan bertambah kesombongannya. Berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surah Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar akan melampaui batas ketika dia melihat dirinya berkecukupan. Nah, lihat bagaimana Qarun sombong dengan kekayaannya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapati, aku peroleh harta-harta yang banyak ini itu karena keilmuanku, karena diriku sendiri. Lihat bagaimana Haman sombong dengan jabatannya. Ketika dia menganggap jabatan itu adalah tujuan akhir dari pencapaian manusia, lalu dia merendahkan orang lain. Lihat bagaimana juga Fir'aun sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, wa qala ana rabbukumul a'la, katanya. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi ada sebagian manusia atau bahkan kebanyakan orang ketika diberikan kecukupan, ketika diberikan ekonomi yang baik, sebagian dari mereka itu sombong, melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Lalu Allah katakan inna ila rabbikar ruj'a. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Rabbmu. Begitu datang kematian, tidak ada aba-aba. Harta yang akan menemani dia adalah harta yang dia infakkan di jalan Allah. Nafkah yang dia berikan kepada keluarganya. Adapun yang dia kumpulkan, itu tidak akan menerimanya di alam kubur. Itu tidak akan menemaninya di alam kubur. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha
wa duruna li kharabid dahri nabniha laisa lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qablal mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Bahwa harta yang akan kita peroleh, harta yang akan berkah bagi kita nanti hingga perjalanan akhirat, itu harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafkah yang kita berikan kepada anak, istri, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, itu yang akan menemani kita jamaah sekalian. Maka bersegeralah beramal saleh sebelum datang pada seseorang dua keadaan ini. Ketika dia berkecukupan, dia melampaui batas. Ketika dia miskin, ketika dia fakir, dia malah lalai dari ibadah-ibadah karena disibukkan dengan mencari nafkah. Juga dikatakan di sini ada orang-orang yang ketika diberikan kepadanya kekayaan, akhirnya membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia diberikan ujian dengan kefakiran, malah dia semakin dekat kepada Allah. Muniban ilaih, dia bertaubat kepada Allah. Kemudian dia menyerahkan urusannya kepada Allah, tidak ada pembangkangan dari dirinya. Tapi begitu diberikan kelebihan harta, istakbara, akhirnya dia pun sombong. Naam. Atau kebalikannya jamaah sekalian, orang yang fakir kemudian dia lalai, kemudian dia melupakan tugasnya sebagai hamba Allah. Karena kefakirannya itu menyebabkan akhirnya dia banyak melakukan kesibukan-kesibukan, akhirnya dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kadang keluar sebelum waktu sholat subuh, tinggal sholat subuh berjamaahnya di masjid, terus dia mengejar dunia. Ketika datang waktu zuhur dia masih bekerja, waktu asar dia sudah istirahat, waktu maghrib dia di perjalanan, hingga akhirnya dia lalai dari ibadah. Dia mencari dunia, dia mencari rezeki, tapi dia melupakan sang pemberi rezeki, Allahu Azza wa Jal. Ada yang seperti itu. Padahal wala yu'ti minad dunya illa ma qaddaralah. Tidak diberikan kepadanya bagiannya di dunia ini kecuali apa yang telah ditakdirkan. Itu ya. Jadi jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, ini dua keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua itu tidak baik. Maka dari itu kita berada di pertengahan. Dalam keadaan apapun kita hari ini, berusahalah untuk tetap menjaga batasan-batasan agama ini. Berusahalah untuk tetap bertakwa, berusahalah untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita muhasabah, introspeksi diri, alangkah banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hingga hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97 ya. Man amila salihan أشهد أن لا إله
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza mannallahu 'alal 'abdi bighina la yatgha. Ya, apabila Allah anugerahkan kepada seorang hamba dengan kekayaan, maka janganlah ia melampaui batas. Janganlah menjadikan hamba tersebut akhirnya takabur. Dan apabila dia diuji dengan kefakiran, ada masanya seseorang diuji dengan kefakiran, janganlah itu membuat dia lupa dari tugasnya sebagai hamba. Janganlah membuat itu dia lupa dari ibadah. Dan hendaknya posisinya adalah berada pada pertengahan. Ibadahnya harus diusahakan tetap untuk istiqamah. Dalam keadaan apapun, dia harus berjalan di atas jalan yang lurus. Karena itulah kebahagiaan di dunia ini. Disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah, maka apa yang diberikan kepadanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka diberikanlah kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka dari pahala mereka itu dengan balasan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan,
diberikan baginya kehidupan yang baik. Bukan dikatakan pasti kami akan limpahkan untuknya rezeki atau kami berikan kepadanya harta yang banyak. Tidak demikian. Tapi diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Makanya kan dalam sebuah hadis disebutkan al-ghina, kekayaan itu adalah ghinan nafs, ketenangan hati. Ya. Bukan hanya sekedar jumlah, kualitas dan kuantitas harta yang dia miliki atau barang-barang yang dia miliki, tidak, tapi lebih kepada ketenangan jiwa. Disebutkan dalam hadis qudsi juga, inna min ibadi, sesungguhnya dari kalangan hamba-hambaku ada orang-orang yang ketika diberikan kekayaan itu akan merusak dia. Dan ada dari kalangan hamba-hambaku, kata Allah, apabila diberikan, diuji dengan kefakiran, maka itu akan merusaknya. Ya, maka di antara manusia ada yang memang keadaan fakir itu lebih baik untuknya. Ada yang memang keadaan berkecukupan itu lebih baik untuknya. Ya, yang terpenting adalah dalam keadaan apapun kita di antara kedua ini jamaah sekalian, maka tetaplah taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah menjadikan diri kita sebagai hamba yang butuh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi jangan sampai nikmat yang Allah berikan malah membuat kita semakin jauh dari ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au maradan mufsidan. Itu beribadahlah engkau, beramallah engkau, bersegeralah untuk beramal sebelum datang penyakit. Ya, penyakit yang merusakmu, merusak keadaannya. Karena manusia ketika dia dalam keadaan sehat, tenang hatinya, ya, maka dia akan semangat di dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi sebelum datang penyakit-penyakit yang beraneka ragam, di masa-masa kita yang seperti ini masih fit, perbanyaklah amal saleh. Ya. Karena ada masanya nanti seseorang terkena penyakit yang komplikasi macam-macam. Sehingga akhirnya dia tidak maksimal dalam beribadah. Maka dari itu segeralah memperbanyak bekal, memperbanyak amal saleh sebelum engkau ditimpa berbagai macam penyakit. Karena ketika seseorang mendapati diuji dengan penyakit-penyakit, mungkin dia tertunda dalam melakukan beberapa amal saleh. Kemudian yang keempat, au haraman mufnidan, ya, atau sebelum engkau memasuki usia senja atau sampai pikun, bersegeralah untuk beramal saleh. Ya, karena manusia, fal insanu idza kabura wa talat bihil hayatu fa innahu kama qala Allah azza wa jal yuraddu ila ardalil umur. Karena manusia itu ketika dia sudah sampai pada usia yang sangat senja, dia akan dikembalikan kepada masa kanak-kanaknya, bahkan lebih parah dari itu. Istilah kita apa? Pikun. Dan penyakit pikun ini menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang-orang yang mengurus dia. Maka isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beramal salihlah, bersegeralah untuk beramal salih sebelum tiba masa itu. Ya. Bahkan terkadang orang-orang yang pikun ini lebih sulit untuk mengurusnya daripada mengurus anak-anak. Kalau anak-anak memang dia belum berakal. Tapi kalau orang yang pikun, wal iyadzubillah, ya, ini kadang ia menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan terkadang anak-anaknya berharap agar orang tua yang pikun itu segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pernyataan, ya,
dari asar-asar dari para sahabat, ketika seseorang memang serius menghafal Al-Quran, berusaha mengamalkannya, dia tidak akan diterpa penyakit pikun ini. Nah, dan antum lihat bagaimana penyakit pikun atau yang sejenisnya, penyakit kegilaan dapat merusak dirinya, merusak orang lain. Bahkan yang ironinya malah dijadikan sebagai panutan. Ya. Yang di Indonesia, antum lihat siapa itu? Ya kan? Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Semoga Allah berikan petunjuk. Allah berikan kemudahan untuk dia bisa kembali kepada fitrahnya. Dhalla wa adallu wa adalla. Dia menyimpang dan membuat orang lain menyimpang. Fatwa-fatwanya menyimpang wal iyadzubillah, tapi masih diberikan ruang untuk tampil. Coba. Wal iyadzubillah. Hadani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, fal mautu, sebelum datang kematian yang tanpa persiapan. Ya. Artinya alarm kematian itu tidak menunggu seseorang harus sakit terlebih dahulu. Tidak menunggu dia harus tua terlebih dahulu, jamaah sekalian. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surah Al-Jumu'ah itu kan. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, dia berada di depan kalian. Mau lari secepat apapun bakalan ketemu. Ya, tidak menunggu sakit, tidak menunggu masa-masa harus seseorang tua terlebih dahulu, tidak. Tidak ada alarmnya. Bisa saja dia meninggal di tempat tidurnya, meninggal di kursinya, meninggal di perjalanan, ya. Apabila seseorang wafat, inqata'a anhu amaluh illa min salas. Terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lah. Kecuali dia memiliki sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Apa sedekah jariyah yang sudah Bapak investasikan? Apa kira-kira? Ada kita misalnya menyumbang 100.000, 50.000, 1.500.000 untuk pembangunan masjid. Itu sedekah jariyah. Ya. Perbanyak sedekah jariyah. Karena kematian itu datang secara tiba-tiba. Atau ilmu yang bermanfaat. Sekalipun itu ilmu dunia, ilmu agama, bermanfaat, digunakan untuk orang lain dengan positif, maka itu akan mengalir pahalanya untuk Bapak. Sehingga sebagian ulama menyarankan usahakan yang pertama sekali mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Fatihah adalah ayah dan ibunya. Ajarkan mereka membaca Al-Fatihah dengan benar. Itu ya, jamaah sekalian. Ilmu yang bermanfaat, tidak mesti ilmu agama. Sebagian mengatakan ilmu dunia juga jika itu dimanfaatkan secara positif, maka itu menjadi amal jariyah. Atau Bapak punya potensi dulu ngajarin ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, maka itu jadi dosa jariyah. Ilmu mencuri misalnya kan. Ilmu maling ayam. Oh, bawa ini begini pakai bawang putih katanya kan. Harus ini. Antum ajari, kemudian sekarang orangnya mengamalkan, itu jadi dosa jariyah. Ya. Oh, kalau mau pelet bacaannya ini, diamalkan sama orang lain. Maka siap-siap antum mendapatkan dosa jariyah. Harus sampaikan kepada orang-orang bahwa kita berlepas diri dari itu. Orang-orang yang pernah kita ajari yang tidak baik. Ya. Sebisa mungkin kita berlepas diri. Kemudian anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, investasi dan harapan orang tua, harapan kita setelah kematian kita jamaah sekalian, itu adalah memiliki anak yang saleh, memiliki anak yang salihah, yang setiap ibadah yang mereka lakukan mengalir pahalanya untuk orang tuanya. Dan kita pasti akan meninggalkan dunia ini.
100 tahun dari hari ini. Ya kan? 2026. 2126. Ini semuanya udah berganti. Ustadznya sudah tidak ada lagi. Sudah wafat. Jamaahnya, panitianya sudah wafat. Dan biasanya durasi kita di alam barzakh itu lebih lama daripada durasi tinggal kita di alam dunia. Kalau di dunia berapa lama lah? 70, 60 tahun umat Nabi Muhammad, sedikit yang lewat dari itu. Sementara di alam barzakh, di alam kubur kita lebih lama. Artinya persiapannya harus benar-benar serius. Belajar agama harus serius. Beramal saleh harus serius. Tidak ada yang menyelamatkan kita setelah rahmat dari Allah kecuali usaha kita untuk mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bahkan orang yang banyak amalnya, rajin sholat, rajin sedekah, dia tetap akan merasa menyesal nanti ketika di alam kubur. Kenapa tidak lebih maksimal? Kenapa tidak lebih banyak sedekah saya? Kenapa tidak lebih banyak sholat tahajud saya? Kenapa tidak lebih banyak sholat duha yang saya lakukan? Masya Allah. Itu orang yang beramal. Bagaimana dengan kita yang lebih sering lalainya? Maka dari itu perbanyaklah amal saleh sebelum datang kematian yang tanpa persiapan, tanpa alarm, tanpa pemberitahuan. Fabadir bil amal qabla al mauti al mujhiz alladhi yujahizuka wa la yumahiluka. Itu yang kelima. Yang keenam, atau sebelum datang Dajjal. Itu adalah penantian yang buruk. Ya, jadi Dajjal ini sighah mubalaghah dari ad-dajjal wa huwa al-kadzib, yakni kadzab, pendusta, banyak dustanya. Makanya kan di dalam salat itu kita di akhir salat kita berdoa, a'udzubillahi min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Karena bertemu dengan masa di mana Dajjal itu muncul itu tidaklah kita harapkan jamaah sekalian. Namun di akhir zaman Dajjal akan turun. Banyak orang yang terfitnah. Begitu dia awal muncul, Dajjal sebenarnya sudah diciptakan, sudah ada. Bahkan ada sahabat yang udah ketemu dengan sosok daripada Dajjal itu. Dikabarkan kepada Nabi. Siapa sahabat namanya? Tamim ad-Dari sahih. Kata Nabi, itulah dia. Cuma dia sedang dibelenggu lagi sekarang ini. Begitu dia keluar nanti dari daerah Khurasan, langsung 70.000 orang-orang Yahudi membaiatnya menjadi pengikut setia. Dan daerah Khurasan itu ada seorang yang mendatangi tempat itu sekarang, daerah Persia, daerah Iran. Ternyata memang sudah ribuan orang-orang Yahudi bertempat tinggal di sana. Tapi kapan itu munculnya wallahu a'lam. Kita nggak boleh buat prediksi-prediksi atau terlalu parno dengan itu, terlalu FOMO ya, sehingga ada yang terlalu berlebihan kan, mempersiapkan tinggal di tempat di gunung-gunung. Katanya sudah muncul dukhon begitu ya. Iya, orang yang syurbut dukhon udah banyak gitu kan. Tapi bukan dukhon yang disebut yang tanda-tanda akhir zaman. Ya, terlalu berlebihan. Ustadz-ustadz akhir zaman gitu ya. Hadani Allah wa iyyakum. Jadi itu jamaah sekalian, beramal salihlah sebelum datang fitnah Dajjal. Hingga akhirnya Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu banyak orang-orang Nasrani yang akhirnya masuk Islam. Dan Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad, bukan kembali mengajarkan Injil, tidak. Di mana Nabi Isa turunnya? Damaskus ya, Suriah saat ini. Di daerah situ. Kemudian dia akan mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal.
di pintu Lut di Filistin. Dan ketika Nabi Isa sudah mengalahkan Dajjal, kemudian terjadi lagi kemakmuran di dunia ini. Masya Allah. Intinya, perbanyaklah amal saleh sebelum datang fitnah-fitnah yang menimpa kita. Dan yang terakhir, awis sa'ah, sebelum terjadi hari kiamat. Was-sa'atu adha wa amar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 46. Sebelum datang hari kiamat, maka perbanyaklah amal saleh. Ya. Fahadhihi sab'un haddara minha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amarna an nubadira bil a'mali qabla hadhihi as-sab'. Fabadir ya akhil muslim bi a'malika as-salihati qabla an yafutuka al-awan. Ya. Maka dari itu wahai saudara-saudaraku, bersegeralah beramal saleh sebelum datang masa-masa yang disebutkan tadi. Sebelum ketika engkau saat ini pinasyatin, masih bersemangat, masih rajin, masih sehat, masih memiliki kemampuan, karena nanti akan datang masa di mana badan kita mulai melemah, nikmat-nikmat kesehatan itu mungkin berkurang, ya. Maka dari itu lakukanlah amal saleh, paksalah dirimu untuk memperbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir disebutkan hadis yang ke-8, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari akan terjadinya perang Khaybar. Ya. Kata Nabi, la u'tiyanna hadhihi ar-rayah ghadan, ya, atau rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan berikan panji atau bendera jihad fisabilillah bagi seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya juga mencintai orang tersebut. Dan Nabi sebutkan di situ dengan rajulan. Ini kalau dalam istilah nahu namanya nakirah. Tidak dijelaskan siapa orangnya, masih umum. Sehingga di malam hari para sahabat berandai-andai kiranya orang itu adalah saya. Hampir semua demikian. Termasuklah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dia berharap dia dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Jadi Khaybar ini jamaah sekalian itu sekitar 100 mil dari Madinah. 100 mil berarti berapa kilo, Pak? Berapa kilometer? Satu mil berapa kilometer? Hah? 1,3? 1,6. Berarti 160. Arah-arah ke perbatasan Saudi dengan Yordania, ya, Urdun, ya. Hah? Khaybar. Dari Madinah menuju Al-Ula, ya. Dan itu Khaybar ini waktu itu kan ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, ya. Tahun ke-7 Nabi di Madinah. Itu banyak orang Yahudi di sana. Dan mereka fallah sebagai petani. Banyak juga yang mengurus kebun di sana, orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya, sekitar 150 km dari Madinah. 150 atau 160. Dan singkat ceritanya jamaah sekalian, terjadilah peperangan karena mereka tidak mau memeluk agama Islam. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, jumlah kaum muslimin 1.600 orang. Dan orang-orang Yahudi itu sekitar 10.000 orang. 1.600 lawan 10.000. Di atas kertas, ya, sulit ini menangnya begitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Yang menjadi
pilar-pilar pejuang, pemimpin dalam jihad atau perang Khaybar itu adalah Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ridwanullahi alaihim. Dan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Hanya sekitar belasan orang saja yang wafat dari kaum muslimin, dan ada sekitar 100 lebih orang-orang yang wafat dari kalangan orang-orang Yahudi. Hingga akhirnya mereka tunduk kepada Nabi Muhammad. Setengah dari hasil ladang atau pertanian mereka diberikan kepada Islam yang berkuasa pada saat itu, dan setengahnya lagi boleh dimanfaatkan oleh mereka. Itulah seperti al-jizyah, ya, al-jizyah atau upeti kalau dalam bahasa kita. Nah, jadi Nabi kan ketika melakukan futuhat, melakukan pembukaan daerah-daerah Islam, ditawarkan dulu kepada mereka, aslim taslam. Kalau kalian mau masuk Islam, kalian selamat. Kalau tidak mau, baru terjadilah pertempuran. Demikian. Dan di sini pelajarannya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihat betapa para sahabat itu innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mereka itu karakteristiknya melakukan izar kalau itu bukan ibadah. Kalau ibadah kita nggak boleh izar. Izar ini artinya mendahulukan orang lain, mempersilahkan orang lain. Dalam hal duniawi tidak apa-apa. Misal, anak kasih Abu Usamah air minum, ya kan? Ini kan perkara dunia, begitu ya. Lalu beliau kasih kepada Abu Fahri misal. Ini izar, tidak apa-apa. Perkara dunia. Tapi kalau dalam masalah ibadah, bapak tidak boleh izar. Misalnya gimana? Antum sudah ngantri nih untuk wudhu. 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan Ustadz datang di posisi ke-6. Baru antum suruh tafadhol Ustadz duluan. Enggak boleh. Karena ini perkara ibadah. Bagaimana adabnya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ustadznya kalau dia faham, dia enggak mau itu. Jadi itsar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan orang lain padahal dia butuh dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara ibadah, maka konsepnya apa? Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada misalnya anak muda hafiz Al-Quran, dan antum lihat akhlaknya baik, agamanya baik. Antum punya anak gadis, kita punya anak gadis, tawarkan untuk anak kita dulu. Itu ya. Jangan isar, jangan tawarkan ke orang lain dulu. Tawarkan untuk putri kita. Begitu ya. Nah, jadi harus dipahami, isar yang disunnahkan, yang mendapatkan pahala yang besar untuk perkara-perkara duniawi. Adapun dalam masalah ibadah, lihat bagaimana Abu Bakar dan Umar berlomba-lomba dalam sedekah. Datang Umar, dia sedekahkan setengah hartanya. Dia tanya, oh ini sepertinya tidak ada yang lebih dari saya ini, gitu kan? Ternyata dia dapat kabar Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Jadi boleh tidak Ustaz sedekah terang-terangan? Boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Masalah niat seseorang riya, sum'ah, itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak boleh menghukuminya. Ya, ketika misalnya di dalam daftar donator ada namanya Abdullah, hamba Allah, ada namanya Bapak Fulan, nggak boleh kita vonis, oh berarti dia ini riya nih supaya dilihat orang nih. Nggak boleh. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja itu sebagai motivasi bagi yang lain. Dia aja yang ekonominya
pertengahan mampu sedekah 100.000 rupiah misalnya. Yang lain termotivasi. Gitu kan. Nah, jadi itu dia jamaah sekalian. Kalau di dalam masalah ibadah, maka konsepnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, tapi kalau dalam hal duniawi tidak apa-apa kita isar, ya, mendahulukan orang lain. Antri makanan misalnya, kemudian ada orang yang membutuhkan, kita lihat, kita dahulukan dia untuk ngambil makanan tersebut, tidak apa-apa. Ini perkara duniawi kan. Nah, tapi kalau masalah ibadah, yang sering bagaimana? Sop yang pertama. Silakan Pak, katanya. Nggak boleh. Harusnya dia yang maju. Jangan suruh orang lain, jangan persilahkan orang lain. Karena ini apa? Kebaikan, ini amal salih, ini ibadah. Kita yang maju, baru ajak orang lain. Ayo Pak. Ini kebalik ya kan? Dia persilahkan orang lain, dia nggak mau maju. Padahal itu adalah perkara ibadah, maka tidak berlaku isar di sana. Yang berlaku adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin, nasihat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tujuan daripada ditegakkannya jihad adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Pertama sekali obrolan yang harus kita buka untuk keluarga orang-orang terdekat kita, ajarkan mereka akidah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, at-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Tauhidlah yang menjadi prioritas utama, wahai para dai-dai Islam. Ajak mereka untuk memahami tauhid. Kenapa Pak? Karena tauhid ini sebagai pondasi beragama seseorang. Dalam sebuah bangunan, pondasi itu punya peran yang sangat penting. Kalau pondasinya sudah kuat, kalau tauhidnya sudah, bahasa kita dengan tauhidnya sudah duduk, udah faham dia, maka akan mudah dia untuk menerima pesan-pesan berikutnya. Contoh, dia sudah ada tasawur, ada manhaj, ada metode beragama yang benar yang terpatri dalam hatinya. Apa itu? Beragama itu sumbernya qala Allah wa qala Rasul. Agama itu sumbernya firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Itu apa namanya? Pola pikir kita, metode kita dalam beragama. Kalau ada orang yang menyampaikan ayat Al-Quran, tanyakan kepadanya apa tafsiran ayat itu, supaya kita nggak salah faham. Kalau ada orang yang menyampaikan hadis, seperti kata Syekh Utsaimin, tanyakan kepadanya dua hal. Apa derajat hadisnya? Kemudian apa pemahaman Nabi terhadap hadis itu? Apa pemahaman para sahabat terhadap hadis itu? Bagaimana tafsiran Rasulullah? Supaya apa? Kita merujuk kepada pemahaman yang benar. Nah, oke, sudah terbentuk pola pikir dia di dalam beragama. Seperti itu. Sehingga dia tidak mendahulukan ucapan Syekh Fulan, oh Ustadz Fulan. Ya. Daripada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kemudian setelah dia memahami ini jamaah sekalian, setelah dia berada di atas akidah yang benar, dia akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan ini. Dia faham bagaimana beriman kepada Allah dan apa konsekuensinya. Kita harus memahami bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Kita mengimani nama-nama Allah, Asmaul Husna, Wassifatul Ula, sifat-sifat yang tinggi bagi Allah, yang layak bagi Allah. Tidak perlu kita bayangkan bagaimana, karena itu perkara gaib. Itu sifat
itu nama sesuai dengan kemuliaan Allah. Dan kita menghindari perkara-perkara syirik, perantara-perantara yang mengantarkan ia kepada syirik. Setelah itu dia faham apa konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Ya, di antara konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallaha illa bima syara. Ada 4. Dia membenarkan berita dari Nabi. Apapun berita yang disampaikan Nabi, kalau hadisnya sahih, maka sami'na wa ata'na. Walaupun kita belum bisa mengamalkannya, walaupun kita belum faham maknanya, tapi kalau itu hadis sahih, sami'na wa ata'na. Jangan ditimbang dengan akal kita. Saringannya bukan akal kita, tapi sami'na wa ata'na. Karena tidak semua agama ini, syariat ini harus sesuai dengan logika manusia. Apa yang paling gak masuk logika, Pak? Wudu. Seseorang buang angin, itu kan keluar dari duburnya angin itu. Dia terkena, dia dalam posisi hadas kecil. Yang mana yang dibasuh? Yang dibasuh wajah, tangan, rambut, telinga, kaki. Ini paling gak masuk akal. Tetapi ingat, yang menjadi timbangan itu syariat, bukan akal kita. Karena yang mengatakan ad-dinu huwal aqlu la dina liman aqlalah, itu adalah hadis dhaif, hadis maudhu', hadis palsu. Agama adalah akal. Tidak dikatakan syariat agama kalau nggak masuk akal. Itu hadis palsu. Ini secara logika perang Khaybar. Berapa lawan berapa tadi? 1.600 lawan 10.000. Secara logika gimana mau menang? Berarti 1 banding berapa itu kira-kira? 1 banding 10, hampir segitu. Masya Allah. Ya, istilahnya digelitiin aja mati gitu kan. 10 lawan 1 gitu kan. Gak usah lah dipukul, digelitiin aja mungkin mati gitu kan. Tapi agama ini tidak selalu harus berjalan dengan logika. Contohnya lagi, kenapa kita penting menyampaikan dakwah tauhid? Karena kalau orang sudah faham tauhid dengan benar, akidahnya lurus, tenang dia menjalani kehidupan ini. Salah satunya Pak, misalnya dalam memahami takdir. Kenapa terjadi bunuh diri? Ya, seorang membunuh keluarganya karena dia tidak terima dengan takdir. Dia belum beriman sepenuhnya terhadap takdir. Sementara seorang yang kuat akidahnya, lurus tauhidnya, dia harus mengimani takdir dengan benar. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan meleset darimu. Apapun itu. Apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah ada dan pasti pasti didapati oleh hamba atau makhluk tersebut. Wa anna ma asabaka lam yakun liukhti wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Dan apa yang tidak ditetapkan atasmu itu tidak akan menerpamu, tidak akan mendapatimu. Walaupun rekan kerja ada yang mengadukan bapak, tapi bapak tetap ditakdirkan untuk bekerja di situ. Ya udah, tenang aja kita. Mau 10, 20, 30 orang menjelek-jelekkan si fulan misalnya, tapi kalau Allah menginginkan agar dia diangkat derajatnya si fulan tersebut, sudah. Allah tetapkan bapak punya anak 10 misalnya. Mau KB berapa kali pun
dengan model apapun jenisnya, tetap anaknya 10. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita beriman kepada takdir, tenang hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa ketetapan takdir yang kita jalani hari ini itu adalah yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Dengan demikian dia akan lebih tenang. Karena ketika seseorang sudah akidahnya lurus, maka tidak boleh kita menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, ya, kecuali dengan cara yang benar. Maksud cara yang benar di sini apa? Ketika dia melakukan pembunuhan, kisos misalnya, itu cara yang benar, menumpahkan darah seseorang, karena dia ditegakkan atasnya hukum kisos. Ada yang mencuri, ya, di atas kadar yang telah ditetapkan, ditegakkan atasnya potong tangan. Itulah artinya menghukum seseorang sesuai dengan hak, sesuai dengan kebenaran. Begitu jamaah sekalian. Dan hisab mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat yang lebih kuat, orang yang sudah dihukum di dunia ini atas kemaksiatannya, dia tidak akan mendapatkan hukuman lagi nanti di akhirat. Di antara dalilnya, ada seorang wanita Ghamidiyah yang dia itu berzina, dari kabilah Ghamidiyah. Singkat cerita, ditegakkanlah had atasnya. Apa itu? Rajam. Ketika dia dirajam, terperciklah sebagian darah itu pada sahabat, sehingga mereka merasa agak mengeluh seperti itu. Lalu kata Nabi, jangan kalian mencelanya. Fa wallahi laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahlil madinati lawasi'atuhum. Demi Allah, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang nasuhah, taubat yang benar. Seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu sudah mencukupi atas mereka. Artinya apa? Orang yang sudah dihukum atas kesalahannya di dunia ini, maka dia tidak mendapatkan hukuman lagi nanti di akhirat atas kesalahan yang sama. Ya, ini diantara dalilnya. Berbeda dengan orang yang berzina, dia muhsin atau tidak muhsan atau tidak muhsan, tapi dia di negara yang tidak ditegakkan hukum Islam, maka dia nanti akan mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Ya, itu dia jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya untuk mendakwahkan tauhid, ya, kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya pondasinya kuat. Ya, ada memang sebagian orang-orang ngajak sholat, bagus, keliling-keliling rumah ngajak sholat seperti itu kan. Tapi begitu terbentur satu masalah, balik lagi dia kepada masa jahiliyahnya. Maka dahulukan tauhid. Mereka nggak mau dakwah tauhid karena terjadi khilaf perpecahan di sana nanti katanya. Memang harus diperjelaskan al-furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Naam. Jadi dikatakan qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.